Penyanyi Nindi Ayunda mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedatangannya itu untuk meminta perlindungan atas kejadian kurang mengenakan yang dialami baru-baru ini. Nindi Ayunda mengaku mengalami dugaan ancaman dan teror. Ia pun menceritakan kronologi kejadian tersebut. Awalnya saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang Sabtu untuk menemui seseorang di sana, ungkap Nindi Ayunda di kantor LPSK, kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Saya datang ke Palembang hanya berdua, sama teman saya, perempuan, tambah Nindi. Nindi tak merinci maksud kepergiannya ke Palembang. Namun sesampainya di rumah orang yang dituju, ia mengaku dihadang sekitar 10 orang yang diduga sebagai preman, dan melakukan intimidasi. Saya ke sana tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya di sana saya langsung ke rumahnya, ternyata saya dihadang 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya. Alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan, jelas Nindi. Merasa kehadirannya kurang diterima baik, Nindi pun memilih kembali ke Jakarta pada Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Nyatanya, teror masih dialami Nindi di rumah. Kala itu, asisten rumah tangga Nindi melihat 3 orang tak dikenal di halaman rumahnya. Dia keluar rumah melihat ada orang yang mencurigakan sebanyak 3 orang, tutur Nindi Ayunda. Teror kembali dirasakan Nindi pada malam harinya, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kata Nindi, ada sosok pria yang mencari Dito Mahendra. Saat saya sedang makan bersama adik, kemudian ART kembali menginformasikan bahwa ada orang yang mencari Bapak Dito, lalu saya meminta untuk mengunci pintu, pungkas Nindi Ayunda. Tak hanya itu, Nindi mendapati puluhan oknum TNI berada di halaman rumahnya dengan melakukan pengrusakan. Kejadian itu di kediamannya, di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka memasuki pekarangan tanpa izin disertai pengrusakan pada pintu garasi, pengeboran disertai teriakan. Hal tersebut terjadi mulai pukul 22 sampai pukul 7, tutur Nindi Ayunda. Selain meminta perlindungan hukum ke LPSK, Nindi Ayunda mengaku melaporkan puluhan oknum TNI tersebut ke Puspom Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Namun, hingga kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Hamim Tohari menegaskan bahwa tidak ada teror, intimidasi, atau ancaman dari TNI kepada penyanyi Nindi Ayunda. Tidak ada teror, intimidasi, atau ancaman dari TNI kepada Nindi Ayunda, ucap Hamim. Hamim menjelaskan bahwa anggota TNI AD mendatangi alamat-alamat yang diduga didiami oleh Dito Mahendra untuk menyelidiki informasi terkait dokumen senjata api ilegal yang diklaim oleh Dito sebagai senjata dari Diponegoro Shooting Club. Saat penyelidikan, ditemukan juga salah satu kendaraan di alamat tersebut menggunakan plat nomor Dinas Kodam Jaya, sehingga diselidiki lebih lanjut. Jadi, keberadaan anggota TNI AD di kediaman Nindi Ayunda adalah bagian dari tugas untuk menyelidiki informasi terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal oleh Dito Mahendra dan plat nomor dinas militer yang terpasang di salah satu kendaraan yang berada di alamat tersebut, ujarnya.